Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin, saimin, saimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita karunia sedemikian besar dan banyak, di mana di antara karunia itu adalah pada detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali berada di hari-hari penuh keberkahan di bulan Ramadan. Semoga semakin bertambahnya hari dan saum juga berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurah dan limpah keriban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua lahir dan batin Allah berikan kekuatan untuk istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Saimin, saimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Furqan ayat ke-30, yang berbunyi, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا, yang artinya kurang lebih, dan berkatalah Ar-Rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku mereka membaca Al-Quran, tetapi mereka acuh terhadap Al-Quran. Jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam beberapa literatur tafsir dijelaskan bahwa ayat ini merupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan di antara umatnya kelak itu akan ada mereka yang abai terhadap Al-Quran, atau dalam bahasa Al-Qurannya adalah mahjur. Dari ayat ini juga ada sebuah buku kitab kecil yang berjudul Hajrul Quran, bentuk-bentuk pengabaian terhadap Al-Quran. Jamaah saimin, saimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini penting untuk kemudian kita jadikan bahan introspeksi kita, terutama ketika kita berada di bulan penuh rahmat, bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk memperbaiki jarak kita dengan Al-Quranul Karim, memperbaiki persepsi kita dengan Al-Quranul Karim, memperbaiki cara pandang kita dengan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kemudian kita seperti yang dikhawatirkan baginda Nabi, membeli Al-Quran, menginstal Al-Quran, mengkoleksi Al-Quran, namun di saat yang sama kita juga acuh terhadap Al-Quranul Karim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini penting karena Al-Quran adalah tuntunan, karena Al-Quran adalah kitab suci di mana kita sering berdoa, waj'alhu li imaman, jadikan Al-Quran sebagai imam. Namun dalam kenyataannya seringkali Al-Quran kita jadikan makmum, kita taruh di belakang, kita ambil hanya ketika kita membutuhkan, kita pakai ketika pada waktunya, tetapi tidak bisa kita jadikan semacam kebutuhan pokok rutin, di mana itu di setiap saat, di setiap hari itu kita jadikan kebutuhan dasar kita untuk memenuhi gizi ruhani kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seringkali gelisah ketika asupan jasmani tidak terpenuhi dengan baik, akan tetapi jarang kita merasa galau ketika asupan ruhani kita tidak memadai,
Dan bahkan kita biasa-biasa saja, tanpa pernah merasa risau, tanpa pernah merasa galau, tanpa pernah merasa ada yang salah dalam diri kita. Padahal sesungguhnya kalau ruhani itu ada dokter yang bisa mendiagnosa, ternyata kebutuhan gizinya cukup memperhatikan. Maka dalam kesempatan yang mulia, di bulan mulia ini, mari kita kembali tata posisi kita, atur positioning kita, bagaimana seharusnya kita berlaku, bagaimana seharusnya kita menjaga jarak kita dengan Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadis yang menyebutkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, dengan jangkauan yang cukup jauh sampai ke yaumul qiyamah. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada mereka orang-orang yang membaca. Dalam hadis yang populer diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik dari kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ada lagi hadis yang lain yang menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah tempat, di sebuah rumah, di antara rumah-rumah Allah. Untuk apa? Kumpulnya kaum itu yatluna kitabullah, sekedar membaca, wa yatadarasunahu, dan mereka mengkaji itu. Semoga kita termasuk, kajian kita termasuk dalam konteks ini. Illa haffathumul malaika, kecuali Allah akan menaungi kaum itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan cucuri dengan rahmat kaum yang membaca dan mengkaji Al-Quran. Wa dzakarahumullah fi man 'inda, dan Allah akan bangga-banggakan orang-orang yang istiqomah membaca dan mengkaji itu di atas penduduk langit. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan masih banyak lagi hadis-hadis qauliyah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan hadis fi'liyahnya? Kita bisa melihat bagaimana qiyamul lail Nabi, yang mungkin kita sama-sama sering dengar bahwa ketika qiyamul lail Nabi sampai kaki beliau bengkak. Ada sebuah hadis dalam satu riwayat menyebutkan salah seorang sahabat pernah penasaran bagaimana qiyamul lail baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diam-diam ketika Nabi salat sunnah, beliau ikutin belakang. Ternyata setelah Al-Fatihah yang dibaca apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah. Sahabat tadi mengira akan selesai dah di 100 ayat. Karena dulu belum ada pembagian dengan sistem juz. Ya. Taghzibul Quran itu ilmu yang berkembang belakangan. Tetapi metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca adalah dengan bersurah, seperti yang kita lihat sekarang. Ketika membaca Al-Baqarah, sahabat tadi bergumam, barangkali Nabi nanti di akhir surah Al-Baqarah akan rukuk. Tapi ternyata ketika selesai Al-Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca basmalah lagi dan melanjutkan pada surah Ali Imran. Singkat cerita, sahabat tadi bergumam dalam riwayat hadis itu, andaikan yang menjadi imam bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan saya tinggal pergi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, tidak hanya mengatakan tetapi dengan perilaku beliau tunjukkan. Itulah kenapa dalam pertemuan yang lalu kita sebutkan, sahabat-sahabat itu ketika qiyamul lail tidak kalah
dahsyatnya dengan apa yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, mari kita kembali pupuk semangat kita untuk membaca Al-Quranul Karim dengan sebaik-baiknya, tilawatan dengan bacaan ataupun dengan kajian-kajian. Semoga dengan begini, semoga dengan usaha kita untuk terus membaca, usaha kita untuk terus memperbaiki jarak kita dengan Al-Quranul Karim, lambat laun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenankan, akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari Ramadan ke Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.